Di situlah saya diperlihatkan seluruh kebusukan saya masa hidup berupa slide-slide. Bus, rasa dari mulai saya di dalam perut ibu saya sampai saya dilahirin, segala kejelekan saya tidak ada satupun yang diperlihatkan kebaikan saya. Jang, Jang, tolong Jang. Begitu tapi sambil makan, dimakanin badannya. Selamat datang di channel Ingatan Mistis. Di kali ini kita sudah kedatangan satu narasumber yang bernama atau dikenalnya itu Kong Wijaya. Dia punya pengalaman horor. Seperti apa Kong pengalamannya Kong kali ini Kong? Perkenalkan dulu saya Kong Wijaya, panggilnya Kong Wijaya. Mohon maaf kalau saya lagi kurang sehat. Saya di tahun 90 saya pernah terjadi musibah atau tragedi, saya pernah kecelakaan dan saya dinyatakan meninggal kurang lebih 9 jam di tahun 1990 ya. Itu di Jakarta Timur. Itu kalau boleh tahu Kong kan kejadian udah sangat lama gitu ya Kong ya. Itu yang awal mula rasanya itu Kong seperti apa sih Kong kecelakaannya itu? Kalau boleh tahu tuh. Kalau Kong masih ingat. Wah, kalau saya cerita dari awal aja. Boleh. Jadi gini, dulu itu saya bandel banget. Kerjaan saya tuh cuma nyekek botol ya, dengan alias minum-minum, main judi. Judi dulu, zaman dulu tuh zaman SD, SB kayak gitu ya. Terusnya pokoknya bandel lah kayak gitu. Ya saya langsung cerita aja deh ya. Waktu itu saya kuliah semester 3 mau ke semester 4. Seingat saya semester 3 betul, mau ke semester 4. Waktu itu libur semester. Karena saya memang suka clubbing. Kalau sekarang bilangnya clubbing ya. Iya. Gitu. Terus saya juga lagi punya duit nih, punya banyak duit. Karena saya juga sering nyolongin uang orang tua. Waktu itu. Dan kebetulan waktu itu saya dapat nomor SDSB kisaran 4 jutaan. Di sekitar 2 juta 4 juta lah, saya lupa ya, udah agak lupa kalau itunya ya. Nah di libur semester itu saya bete banget sampai akhirnya saya punya inisiatif, wah pengen clubbing sambil minum-minum. Saya pikir saya kayak gitulah, pokoknya kayak gitu. Akhirnya saya gimana ya, akhirnya saya coba telepon teman-teman akrab saya. Kebetulan saya itu ngegeng dia berlima nih. Cewek 2, laki 3, termasuk saya. Pertama sekali yang saya hubungin itu udah almarhum sekarang sih orangnya, teman saya itu namanya Paulus. Saya telepon itu, kebetulan kalau Paulus itu juga satu perumahan sama saya, nggak jauh, satu komplek lah. Saya telepon Paulus, Paul, bete gue clubbing yuk, ke diskotik yuk, saya gituin. Lu kayak punya duit aja. Nggak, dia pertama ngomong gue nggak punya duit, kata dia gitu. Ya udah tenang, biasa juga gue yang ngebosin dulu, gituin kan. Wah lu kayaknya, ya gue punya duit, gue belum dapat SBB waktu itu juga, gitu kan, saya gituin. Nomor, lu yang bener ya, gue dapet nomor waktu zaman itu 90, uang 2 juta aja kayak uang berapa itu kan, gede banget, belum lagi dari uang sering nyolongin uang orang tua gitu loh. Jadi kayak gitu. Terusnya oke. Ya udah kalau memang kayak gitu, dia bilang, kata Paulus. Ternyata masa kita berdua doang, kata si Paulus gitu. Iya ya, nggak enak juga cuma berdua. Ya udah siapa, karena kita kan memang udah akrab ya, tadi saya bilang juga udah berlima tuh udah akrab. Ya udah coba telepon Rudi gitu, almarhum juga, sekarang udah almarhum ya, Rudi Lantang ini udah almarhum juga. Akhirnya saya telepon Rudi tuh, Rud, ya udah sama gitu kan. Terus dia bilang, Rudi mana ya enak ya diskotik. Oh ya diskotik yang baru aja gitu. Di mana? Di atas tuh di Cisarua. Nama diskotiknya MM. Itu diskotik masih baru.
Udah ayo gini. Enggak tuh, udah pakai intinya poinnya udah oke lah gitu ya. Sebenarnya Rudi apa saya lupa ya, maaf ya kalau kan lu lama banget yang ngomong begini. Kayaknya Rudi kayaknya bete juga ya kalau kita cuma laki doang gitu loh, bebatang doang gitu. Siapa ini? Ya udah kita undang kita ajak aja teman kita, anggaplah saya inisial aja ya, cewek ini dua-duanya nih. Anggaplah A sama B ya biar gampang ya. A sama B. Oh, ya udah deh. Terusnya bagaimana? Ya udah gue telepon dulu. Saya gituin Kak. Telepon si A sama si B. Si B itu udah saya gampangnya gini aja deh. Si A itu rumahnya di Jatiwaringin. Si B rumahnya di Kalimalang. Pertama saya telepon tuh si A dulu Jatiwaringin. Saya tawarin dengan hal yang sama gini. Saya ceritain gitu. Mau si B saya telepon lagi yang di Kalimalang. Mau, ya udah terus bagaimana? Mereka minta jemput. Ya udah kira ya jemput jauh banget ya. Pikir berarti kan gitu ya, tapi ya udahlah demi kita happy waktu itu kan saya memang suka yang banyak duit lagian kan. Akhirnya saya jemput pertama Rudi karena paling deket kan rumahnya sama saya. Rudi saya jemput, terus Paulus. Habis itu kita melipir deh ke Jatiwaringin ke si A. Habis itu melipir lah jemput lagi si B di Kalimalang. Habis itu kita meluncur lah ke atas. Nah, singkat cerita, udahlah kita udah di sana udah happy tuh kurang lebih 2 krat lah kurang lebih ya. Tuh bir segala macem tuh ya. Bir ya pokoknya bir lah, bir hitam lah segala macam tuh ada lah 2 krat tuh kita berlima habis tuh. Udah tengkleng emang, udah puyeng. Saking kita udah mabok udah gimana kita di diskotik di sana sampai lupa itu jam udah mau tutup. Itu kurang lebih 3:30 lah. Itu kita udah disuruh keluar semua gitu. Udah, akhirnya kan kita keluar ya. Disuruh keluar. Situlah kita bingung nih. Aduh, kita nyari tempat. Inilah gue udah nggak kuat tuh puyeng begadang kan. Nggak kuat nih harus cari tempat penginapan lah. Bungalow ke, villa ke atau apa gitu kan. Ya ayo deh. Pertama nggak dulu kan kita semua masih di dalam mobil. Wah nggak kuat nih dingin akhirnya kita melipir nyari tuh. Pas itu kan malam minggu penuh bener-bener itu penuh semua jadi nggak ada yang kosong itu villa mau bungalow mau apa tuh kita sampai uang mah punya cuma penuh itu pas malam minggu. Akhirnya dari situ kita udah capek tuh nyari-nyari nggak dapet. Akhirnya saya balik lagi lah ke parkiran diskotik itu kan. Dari situ kita gini, waduh nggak kuat tuh dingin, kepala puyeng dingin seperti itu turun jam berapa tuh akhirnya saya turun tuh sekitar jam 5:30 lah saking kita semua udah nggak kuat dingin gitu di mobil sedan kita berlima gimana kita bisa tidur ya kan suka kepegel banget kan belum lagi hawanya dingin gitu namanya juga di puncak ya kan kira udah saya tadi bilang tuh sama mereka, bangun ada bisa nyetir nggak? Gue udah nggak kuat ya, gue ngantuk banget. Saya tanya Paulus, nggak bisa nyetir, tuh katanya. Aduh, lu gimana sih lu punya mobil, tapi lu kagak bisa nyetir. Aneh loh, saya bilang gitu. Apa zaman dulu saya bilangnya lupa apa ya, pokoknya kalau sekarang tuh Cooper lah gitu, kurang gaul loh gitu. Ini katanya, Rut, bisa nyetir nggak? Bisa tapi dikit-dikit. Enggak, dia bilang nggak bisa juga. Wah lu samanya lu nggak bisa juga. Lu gimana nih saya gitu. Akhirnya akhirnya saya paksain tuh akhirnya saya bawa tuh kan turun pelan itu. Walaupun sepelan-pelannya kan namanya begini ya kan. Tapi saya pelan tetap pakai gigi 2 terus stabil terus gigi 2 terus. Terus jalan tuh kurang lebih 5:30 saya mulai turun deh kalau nggak salah ya 5:30 jam 6 saya turun. Turun terus. Nah sampai di ini tuh saya sempat dulu kena matahari ya, tuh mata udah pedes itu sampai di apa sih namanya tuh puncak di Bogor tuh yang itu sepatu kerajinan kulit, tas, sepatu apa sih namanya yang di Bogor tuh, tajur ya apa sih itu yang dia kok lupa saya tajur ya kok nggak salah. Mall situ. Bukan itu yang jalan tajur ya nggak salah ya. Iya. Yang apa namanya tempat ya itulah tempat itu tas apa itu kulit lah
eh, kerajinan kulit. Nah di situ tuh nyungsep saya, tapi nyungsepnya jadi ke pinggiran jalan-jalan bawah tuh, gitu. Nah pas saya tengok mereka udah pada tidur semua. Ya Allah, kira saya sempat bangunin. Yang di depan kan si Paulus nih almarhum. Pal, bangun Pal. Kenapa? Lu ngapa berhenti, kata dia. Nah, ibu ngantuk segitu. Ini lu lihat dong nih, gue minggir apa gini nih, sampai mau nyungsep, sampai mau nabrak pohon. Nyetir dong Pal. Bilang gue nggak bisa nyetir. Saya lihat Rudy, ya sama aja dia tidur. Malah dia, ya malah tidur di belakang dia kan, mereka bertiga di belakang tuh, Rudy, si A, si B tuh. Aduh gimana, akhirnya saya keluar tuh. Keluar saya ya nyeger-nyegerin lah, loncat-loncat apa, ya tetap aja kan namanya begadang, kena alkohol, udah over, ya kan. Jadi intinya tuh saya udah habis ngedrop teman saya yang cewek ini, 2 orang ini A sama B, ya, di Jatiluhur itu kan saya pulang tuh. Saya nyari tukang kopi tuh. Nah, tukang kopi karena saya udah nggak kuat banget. Nah herannya sepanjang perjalanan dari mulai Kalimalang, Pondok Jatiwaringin, Pondok Gede itu, biasanya tukang kopi banyak. Ini kok nggak saya lihat sama sekali tuh, kurang lebih sekitar jam 9. Ya sekitar setengah 9, jam 9. Kok nggak ada sama sekali. So udah nggak kuat itu. Kurang lebih sekitar setengah 9, jam 9 dah. Jam 9-an lah, jam 9-an lewat. Nggak ada sama sekali. Sampai akhirnya saya udah terpaksa, saya terus jalan. Nah disitulah saya udah lost control pas udah ngelewatin ujung aspal. Pondok Gede udah ngelewatin itu. Nah di situ saya kira pleng, apa namanya, buta ya apa nih, udah lost ya, udah ngantuk, udah tidur gitu. Pas itu yang depannya Monumen Pancasila, itu kan ada beloknya sedikit begini nih. Nah itu saya lost di situ. Jadi mungkin kecepatan tinggi karena sudah tidur, keinjak gas gitu. Nyelonong lah mobil saya pas belokan begini. Ini kata yang saksi ya. Menurut saksi seperti itu, jadi selalu nyelonong. Di seberang sana ada mobil Miniarta Metro lagi nurunin penumpang. Nah, saya ngehantem masuk kolong. Kebetulan kan mobil saya waktu itu mobil Honda Prestige ya, ya zaman dulu lah. Saya ceterin abis tuh, jadi masuk ke kolong Miniarta kayak gitu. Di situ saya sempat ngeliat, tapi saya sempat ngeliat bentar tuh teman saya Paulus mental, wah ngantem kaca depan tuh, wah sini tuh, wah pada robek-robek gitu, sama bling-bling kecilnya kaca gitu. Nah saya sendiri ngerasain ngantem karena kan nggak ada yang pakai seatbelt kan. Ngantem jok, setir, sama terusnya ngantem ke sini. Seingat saya kayak gitu ya. Nah disitulah saya nyesek, nggak bisa napas. Ini juga bekasnya masih ada ya. Tuh, ini apa ini ya, lupa. Udah perlu begitu saya belum hilang kesadaran. Nah dari situlah saya mulai tuh pleng gitu. Terus saya mulai tuh ngerasa dari kaki tuh kayak ya Allah ya Robi, ya Allah itu bener kayak dikulitin, bener-bener sakit ya Allah. Mulai dari pertama bener dari kaki terus kayak dikulitin terus sakit, perih, panas terus ngerambat. Terus sampai akhirnya segala cerita tuh itu udah bener-bener saya sampai sekarang juga ya berasa lah sakitnya gitu ya. Terus kayak gitu dari awalnya gelap. Terus habis itu saya ngelihat badan saya, saya ngelihat gitu badan saya ya gitulah, jadi mati lah ya mungkin jasad saya ya lagi nyetir begitu, kayak gitu. Terus pelan, terus saya ngelihat sekeliling, saya ngelihat sambil pelan ke atas, ngelihat sekeliling, lihat teman-teman saya. Nah yang kalau 3 orang di belakang itu aman itu karena Rudy aja begitu nabrak tuh cuma ngantem jong depan gitu. Kalau yang cewek-cewek juga aman lah semua. Yang parah memang sih itu. Tapi saya ngeliat tuh semua turnya makin ke atas, akhirnya keluar dari mobil tuh kayak gitu. Kerumunan itu banyak orang. Saya lihat banget saya lihat kerumunan banyak orang. Ada yang teriak-teriak, wah mabok tuh, wah beginilah begitu kayak gitu kan. Gitu terus saya nggak bisa kontrol, saya terus terbang, saya nggak bisa kontrol. Saya masih lihat fisik tadi, saya masih lihat fisik, saya masih bisa.
Terus akhirnya blek, kelak. Terus saya hanya merasa kayak bola doang. Saya merasa kayak bola. Saya nggak ngelihat jasad saya sama sekali. Saya nggak ngelihat. Nah dari situ terusnya, ya Allah ya Robi. Di situlah saya diperlihatkan seluruh kebusukan saya masa hidup berupa slide. Bus berupa slide dari mulai saya di dalam perut ibu saya sampai saya dilahirin, segala kejelekan saya tidak ada satupun yang diperlihatkan kebaikan saya. Kejelekan saya, ya Allah ya Robi, itu benar-benar nyiksa. Itu benar-benar nyiksa. Saya ngeliat nyaksin itu tuh benar-benar nyiksa, benar-benar tersiksa. Saya heran. Itu dikasih lihat tuh selat-selat itu cepet banget, tapi jelas gitu loh. Sampai seperti itu, cepet tapi kok jelas loh. Sampai detik saya pada saat kecelakaan tuh diperlihatkan semua. Bahkan waktu saya di dalam perut ibu saya aja tuh, saya nyaksiin gitu loh, seperti apa, kayak gimana, ya Allah, ya Robi, kayak gitu terus. Ya udah terus singkat cerita, plus gelap. Wah di situ saya udah, ini terus terbang terus, tapi saya nggak ngeliat jasad, ngeliat apa, sampai akhirnya saya itu rasa ketakutan yang super takut banget itu saya tuh. Sampai saya teriak, saya di mana? Saya gituin. Saya di mana? Saya panik gitu. Saya di mana? Contohnya, ada tangan, tapi di kiri itu. Yang saya yakin itu tangan saya. Iya. Perasaan bukan perasaan lagi, itu saya yakin tangan saya. Ngomong ke depan muka saya, tapi di sini nih ada mulutnya dan bergerigi gitu. Jadi gigi-giginya kayak gigi apa ya, ikan piranha kali. Gitu lah ya. Ngomong apa namanya? Kamu tuh udah mati, terusnya kamu tuh di alam akhirat, dia bilang begitulah pokoknya. Saya agak-agak lupa tuh, intinya kayak gitu. Oh ya Allah ya Robi, tapi saya nggak ngomong gitu, cuma ya gitu, saya ketakutan gitu, ya udah saya ketakutan. Itu benar-benar tangan ngomong, ini ada mulutnya gitu loh. Terus habis itu nggak lama tuh saya bilang nggak mungkin saya gitu kan. Plus hilang, pokoknya sekelebatan hitam tuh kayak jubah hitam, blos nyamper saya tuh kayak gitu. Tapi bukan saya begini ya, maksudnya saya nggak bisa ngapa-ngapain terus itu. Saya merasa kayak cuma bola gitu loh, cuma kayak merasa bola doang. Terus kayak begitu sampai ketika begitu itu fotonya apa ya, saya langsung percikat aja. Udah setelah bola kelebatan itu kayak jubah itu tuh bos nyamper setelah itu plek hilang. Terus ada ledakan. Terus saya pingsan. Cahayanya gitu terang banget. Nyala ceketan tahu. Terus saya benar-benar bingung, saya nggak dimasukin nalar. Kok bisa pingsan? Kan saya katanya udah mati, kok pingsan gitu kan? Wah, saya nggak cahaya terang banget. Saya sempat pingsan, nggak tahu berapa detik, nggak tahu berapa menit, nggak tahu apa. Akhirnya terus saya sadar gitu kan. Terus saya ngeliat ada dua sosok. Katanya yang meledak itu cahaya putih, jubah putih terang nyala banget, jubah putih cuma nggak kelihatan muka, nggak kelihatan tangan, jubah putih. Terus baru datang tuh jubah hitam, begini nih. Dari situ gimana ya? Itu panik, takut segala macam. Waduh, nggak jelas bener. Kayak gini, terus saya nggak tahu apa ya. Saya nggak berani sama, karena sampai detik ini saya belum pernah dikasih jawabannya. Apakah itu malaikat atau apakah itu apa? Saya nggak pernah tahu. Ya, saya nggak tahu itu. Saya sampai sekarang saya nggak pernah dapat jawabannya. Dua sosok putih sama hitam itu apa? Saya nggak berani bilang, takut suzon. Saya nggak berani bilang itu malaikat atau apa. Itu habis ledakan, saya pingsan. Ternyata saya sadar, saya ngeliat dua sosok itu. Pertama sosok yang putih itu, yang meledakan cahaya terang banget, saya sempat pingsan. Terus datanglah yang hitam, kayak gitu. Nah, di sini yang saya tuh pertanyaannya, saya awali dulu. Pertanyaan mereka selalu pakai bahasa Arab, saya heran. Tapi kenapa saya bisa jawab? Saya Badung, saya tukang nyekek botol, saya tukang mabok, boro-boro, saya bisa baca Quran. Tapi
pada saat itu saya bisa jawab. Nah, si hitam ini bertanya ke saya, tapi nanya yang baik, yang mengarah ke surga. Tapi si putih selalu mengarahnya ke neraka gitu, pakai bahasa Arab. Yang saya langsung pakai bahasa Indonesia aja ya. Yang hitam nanya pertama sekali, kamu mau apa? Kamu mau masuk surga? Nanya kayak gitu. Terus saya nggak bisa jawab. Kayak memang kayak keluh lidah mulut, nggak bisa ngomong. Kamu mau masuk surga? Saya nggak bisa jawab. Terus akhirnya ya, saya ambil langsung singkat. Si putih tanya lagi, kamu mau masuk neraka? Kamu betah di sini? Kayak gitu pertanyaannya. Nggak lama, saya persingkat lagi, totalnya si hitam ini bergeser dikit saya. Nah, total di tengah-tengah itu saya melihat ada gumpalan api hanya segini. Ya tuh di antara tengah-tengah mereka ya, pas ngegeser sedikit si hitam, udah kayak gumpalan api kelihatan cuma segini, tapi berasa panas ke badan. Jadi seakan-akan saya kayak seperti deket banget di sebelahnya. Di sebelah kayak gumpalan api itu kecil, cuma segini, tapi kok berasa. Terusnya lama-lama, ya. Terus saya melihat kayak kubangan besar banget, kubangan api. Kayak gitu sampai saya, bukan hanya kubangan api ya, bukan hanya api menggolak, tapi itu kayak nanah, kayak apa berbau, mendidih, menggolak kayak gitu. Tapi ya itu udah nggak masuk di nalar lah, saya juga bingung. Ngelihat segini, tapi saya berasa seperti kayak di pinggirnya, gitu loh. Di situ saya lihat banyak banget manusia yang ya saya yakin ya itu umurnya hanya kisaran 25-an 30, serata semua umur sudah 25 30 semua. Itu ada di bawah itu yang teriak kesakitan, minta ampun segala macam kayak gitu. Tapi akhirnya saya tuh di bawah lah masih hitam mendekat gitu loh. Ya Allah, itu yang saya saksiin ya, itu yang ya saya langsung saya kan saya ngeri ya. Ini Pak, karena saya nyakin aku. Saya lihat itu ada sosok. Pertama sekali ya, saya sebenarnya ada ya banyak sosok. Saya langsung percikan saya ada sosok yang dua nih ya, tengol gitu dua. Yang satu bawa kayak pisau, tapi saya bingung ya bilangnya. Kalau di dunia nyata itu pedang mungkin ya, tapi itu pisau. Pisau tapi kok panjang banget, kayak bingung lah saya bilangnya lah. Yang satu lagi bawa kayak golok, kayak kapak, yang kapak gede banget, yang mustahil bisa diangkat oleh 10 orang. Tapi ini sama satu orang bisa diangkat. Nah itu berhadapan-hadapan saling bunuh. Pertama sekali yang bawa kapak bunuh yang bawa pisau panjang gitu. Das gitu. Belah itu bener-bener blek. Masuk ke kubangan api itu, nongol lagi. Gantian. Si yang bawa pisau tuh nusuk maaf dari belakang sampai tembus. Das kayak gitu terus beles lagi. Ya Allah, saya bilang terus dikasih tahu Tomeng si hitam. Dulu mereka semasa hidupnya suka membunuh. Saya tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa. Ya cuma keluh pakai cuma rasa takut dan kayak gimana kayak gitu aja yang saya rasa. Saya nggak lama saya ngeliat lagi. Astagfirullahaladzim. Itu belakang dulu deh, saya lihat dulu yang perempuan. Apa namanya ya Allah? Tolong saya kayak gitu, tolong. Saya apa nih? Dia bilang kembalikan saya lagi ke dunia. Saya akan melakukan kebaikan lagi, akan ya gitulah. Terusnya apa? Rambutnya nih, tapi nggak ada yang narik, cuma kok naik gitu rambut terus sampai duas kelupas semua dari 3 tengkorak. Ya Allah ya Robi, belum tenggelam, nongol lagi, begitu lagi terus das lepas lagi itu lotok semua tuh sama rambutnya. Akhirnya ngasih tahu Mas, waktu di dunianya
tidak menutup aurat. Dikasih tahu kayak gitu, astaga. Saya cuma rasa takut yang kayak apa, aduh udah nggak kebayang seperti apalah. Sekarang saya persingkat lagi, saya bertemu lah sama leluhur. Ya Allah. Jang, Jang, tolong, Jang. Begitu tapi sambil makan. Dimakanin badannya. Dimakanin, Jang, tolong. Tapi sambil makan, Jang, tolong. Terus itu sampai habis beles ya. Teng gitu lagi, dimakanin lagi, Jang, tolong. Itu si hitam nggak ngasih tahu. Tapi kok saya merasa itu leluhur saya. Dan si leluhur juga meyakini saya adalah keturunannya. Entah yang beberapa generasi yang kapan tahu. Saya bukan merasa meyakini saya sangat mengenal, padahal bahkan waktu beliau meninggal aja saya belum lahir. Jang, sambil makan semua sampai habis makan. Ya Allah, ya Rabbi. Lalu si apa yang hitam nggak bilang itu leluhur, tapi saya meyakini itu leluhur saya. Sampai akhirnya yang hitam ngasih tahu masa hidupnya dia selalu makan yang bukan haknya, dia selalu makan keserakahan, dia selalu, ya Allah, macam deh, dia serakah, dia makan yang bukan haknya. Bahkan dia sering berbohong itu. Tapi si hitam nggak ngasih tahu kalau itu lu, nggak ngomong, nggak nyebut, cuma langsung saya mengenali gitu. Padahal yang tadi saya bilang secara logika, beliau mati pun saya belum lahir, bagaimana saya bisa kenal? Apalagi buru-buru fotonya juga saya nggak pernah lihat, tapi saya meyakini saya kenal dia, gitu. Seakan-akan seperti udah kenal gitu. Kayak gitu. Sambil nggak makan itu, sambil tolong, jangan, tapi sambil nggak makanin terus tuh, makanin sampai habis. Ya Allah, terus saya kira, ya Allah, ngelihat lagi, saya yakin, bukan yakin lagi, saya memang dikasih tahu. Saya tahu persis ternyata buah kuldi itu seperti apa. Buah kuldi, buah apa? Aku jadi buah kuldi. Buah apa? Yang bikin hancur badan itu, aduh ya Allah, berduri, kecil berduri. Kok jadi lupa saya ya. Buah jakum. Ya kan? Buah jakum. Dengan lahap dia makanin. Begitu makan tuh rontok badan. Ini begitu dia nelen rontok. Mati begitu lagi terus. Sampai akhirnya banyak banget dia makan, akhirnya sampai apa? Tuh meledak. Badan, dan terus terulang lagi, buah jakum itu dia makan. Nah, kalau itu saya jujur saya lupa ya. Hitam waktu itu ngomong apa, dia tuh dulunya bagaimana, saya lupa benar, kok ini saya lupa. Dia makanin terus buah jakum, dia buahnya kecil, berduri banyak, tapi begitu masuk dia membesar, rontok semua. Terus sampai meledak perutnya, dan terus terulang sama seperti itu. Ya Allah, ya begitu. Saya habis itu udah banyak banget siksaan yang saya saksiin, yang saya nggak bisa pikir, kan saya ngeliat segini, tapi kenapa saya kok jadi kayak ada di pinggiran. Itu luas banget, itu benar-benar luas. Itu ribuan, mungkin jutaan itu orang yang umurnya semua sama. Saya pikir terjual 30 dah itu. Laki perempuan ada di situ seperti itu. Nah, udah semua saya dipersaksiin, diperlihatkan seperti itu. Tentunya saya udah ada balik lagi di hadapan si hitam si putih. Kayak gitu, udah balik lagi di situ. Ya Allah, saya langsung bersingkat aja. Sakit soal saya ngerasainnya.
Si Putih nanya, kamu betah di sini? Tapi semua tuh pakai bahasa Arab. Tapi saya ngerti, saya bingung. Pada saat kok saya ngerti gitu loh. Orang ya lah saya baca Quran aja nggak bisa, apa nggak bisa, orang dari kerjaan doain mabok doang. Tapi kok waktu itu saya bisa ngerti gitu. Saya nggak bisa jawab itu. Sampai dibentak itu. Blak, saya pingsan lagi tuh bentak. Lah ya Allah, itu suaranya kayak apa tuh, bikin pingsan, bentak, pingsan. Ya saya nggak bisa jawab, kalau kamu betah di sini. Akhirnya sampai akhirnya saya udah sadar lagi. Si hitam nanya, kamu mau lihat surga? Jadi selalu bertolak. Yang si hitam selalu nanya kebaikan, si putih selalu nanya keburukan. Si hitam bilang, kamu mau lihat surga? Saya pengen jawab tapi saya nggak bisa. Nggak ngerti, kelu gitu, kayak dirapetin gitu. Kalau maaf ya, saya agak lupa. Saya ingat saya dibentak lagi sama yang putih, pingsan lagi. Seperti itu akhirnya saya sadar lagi. Terus saya mencium aroma yang masya Allah wanginya. Ya saya nggak bisa ngebayangin deh, parfum yang termahal termewah di dunia aja tuh kayaknya enggak. Bahkan kalau kasturi saya nggak tahu ya, karena saya belum pernah sampai detik ini nyium aroma kasturi ya. Apakah itu kasturi atau bukan, cuma wanginya bukan hanya wangi tapi bikin adem. Hati tuh bikin adem banget, bikin nyaman banget dengan hanya mencium aromanya. Tapi saya melihatnya gelap, tapi hanya mencium aromanya. Nah akhirnya saya kesini, saya yakin itulah aroma surga. Saya yakin itu aroma surga. Saya bilang begini, mana surganya, mana surga, ini wangi apa nih, bau apa sakit. Akhirnya si putih ngomong, kamu nggak bisa masuk surga. Ya Allah. Tapi di situ saya gimana ya, kosong gitu, pikiran itu tuh kosong. Si putih ngomong kayak gitu, tapi saya mencium aroma yang katanya itu surga ya. Mungkin itu aroma kasturi ya, karena memang sampai hari ini pun saya belum pernah mencium aroma kasturi. Mungkin itu aroma kasturi, tapi wangi banget. Di dunia ini saya belum pernah mencium parfum semewah pun yang seperti itu dan membuat adem, hati itu adem, nyaman banget, tentram banget. Itu si putih ngomong gitu, jubah putih itu cahaya banget, terang, nyalas banget, tapi bersih nyalanya. Kayak gitu putih. Kalau yang hitam juga gelap banget. Padahal itu lingkungan juga gelap, tapi kok bisa kelihatan itu jubah hitam gelap juga. Tapi bisa kelihatan, itu lah. Nggak bisa keterima menalar lah. Kamu nggak bisa masuk surga, kata si putih. Itu ternyata. Di sini baru saya ada titik-titik saya akhirnya, ya itu mungkin dikembalikan karena saya mungkin ya walau alam bisawab, saya punya secuil iman. Sebutin nanya, kayak lagi pakai bahasa Arab juga. Apakah kamu seorang muslim? 3 kali pertanyaan, yang kedua kali saya dibentak. Belum lagi, nggak bisa jawab saya. Saya sadar lagi, ditanya lagi, apakah kamu seorang muslim? Baru saya jawab, ya, sebisa itu. Baru yang ketiga tuh baru saya bisa. Yang pertama saya nggak bisa jawab, yang kedua saya nggak bisa jawab, dibentak, saya brak, misal. Pas saya total sadar lagi, nggak tahu tuh berapa lama waktunya. Saya juga heran di situ, pokoknya udah nggak masuk logika semua. Yang ketiga baru ditanya, saya jawab, ya. Baca 2 kalimat syahadat. Saya. Susahnya nauzubillah. Itu saya udah nggak tahu, udah nggak kehitung sebenarnya. Saya udah lupa, saya nggak kehitung sebenarnya berapa kali saya dibentak itu, saya nggak tahu, udah lupa. Coba, saya nggak bisa jawab. Baca 2 kalimat syahadat. Suaranya lembut tapi mengerikan, halus tapi mengerikan, nggak ngerti dah, saya juga bingung. Itu putih, nggak bisa jawab, dibentak lagi saya. Udah ngeri deh, pokoknya ngeri itu ya, nggak bisa dibayangin ya. Nggak kayak di dunia, lembut ya. Ini lembut tapi menakutkan, ngeri gitu loh, tapi lembut. Apalagi bentakannya gitu.
pingsan saya itu. Baru akhirnya saya sadar lagi nggak tahu berapa lama. Tanya lagi, baca bisa baca apa pokoknya baca 2 kalimat syahadat. Baru saya jawab, la ilaha illallah Muhammad. Baru begitu, tuh, kenceng dingin yang kayak apa tahu. Saya memang belum pernah ngerasain salju ya, tapi mungkin melebihi salju kan. Dingin gitu. Terus dah saya hilang tuh semua akhirnya. Saya mau gelap semua tuh. Itu tuhnya kuping saya nggak dengar. Itu pertama sekali punggung semua kok dingin. Gitu. Semuanya. Nah, kuping saya dengar kok ada berisik. Tentunya orang sekitar yang saya dengar. Suara ibu saya, suara keluarga, suara pacar saya, almarhum udah almarhum juga ya. Suara pacar saya, suara keluarga, saya dengar. Saya jadi bingung sih antara ini sebenarnya mimpi atau apa gitu kan. Nah begitu saya pertama yang ya ada yang lucu nih. Mungkin ibu saya masih ingat ya. Ada suara orang kayak ketakutan. Lari, suara sepatu perempuan kayak gitu kan, kayak gitu. Ternyata itu suster, perawat, mungkin ketakutan atau dia lagi ngejar manggil dokter kali ya, karena saya katanya bergerak gitu kan. Nah, habis itu ada dibimbing saya, pak, bimbing saya tuh, enggak itu katanya mungkin perawat ya, karena saya nggak tahu deh waktu itu apa. Saya mau melek nggak bisa. Di situ saya benar-benar bingung antara itu sebenarnya mimpi atau apa gitu, karena memang saya nggak pernah tahu itu kan. Mau melek itu susahnya naudzubillah. Pak pelan-pelan pak pelan-pelan, dan menurut yang di sekitarnya ternyata sebenarnya saya udah melek tapi putih semua, jadi hitam saya kebalik di dalam di belakang. Gitu. Tapi kalau saya memang nggak ngelihat kan, jadi gelap aja gitu, tapi menurut mereka yang itu ini sebenarnya udah melek, mata saya ini putih gitu. Sampai dibilang pak pelan-pelan pak pelan-pelan pak pelan-pelan. Lama-lama ngelihat hitung, tapi masih hour lah kayak gitu. Masih baru saya lihat tuh kanan saya, ibu saya, pacar saya. Nah di situ pacar saya nimpah saya itu, saking senengnya sama saking sedihnya. Buak nimpah saya kayak gitu tuh, saya kerasa itu nimpah saya itu pacar saya. Gitu. Nangis sampai kayak gimana, antara nangis takut, sedih atau seneng ya nggak tahu lah ya. Jadi itu keluarga pacar saya ada, ibu saya semua. Nah ternyata kesininya saya tahu ternyata memang benar saya udah mati. Jadi dikasih tahu itu saya waktu itu di ruangan khusus, tapi itu nggak tahu ruang jenazah atau apa. Jadi kenapa saya bisa 9 jam di situ? Kesini saya baru tahu. Jadi waktu itu pihak keluarga minta diurutnya itu mau di rumah aja, nggak mau diurut di rumah sakit. Jadi mau dibawa langsung ke rumah nenek saya nih di pabrik kulit. Gitu. Tapi nungguin nenek saya sama kakek saya belum datang. Jadi masih di situ terus nunggu sama kakek saya. Kalau ibu saya, bapak saya tuh datang, udah ada semua. Nah, sampai keluarga pacar saya udah ada semua, tinggal nunggu kakek sama nenek saya belum datang. Jadi saya masih di situ, masih di rumah sakit itu. Rumah sakit di daerah Pondok Gede ya, udah gitu di rumah sakit itu. Saya itu ternyata saya dari jam 10 pagi itu saya udah meninggal. Dan saya memang waktu sadar itu saya dengar azan. Ternyata itu azan Isya. Ya berarti kalau dihitung kan kurang lebih 9 jam ya. Tuh. Jadi ternyata seperti itu. Saya memang udah dinyatakan udah mati gitu. Udah dinyatakan udah mati. Ya itulah. Nah, dari situ kan saya harusnya diteruskan rawat ya. Saya udah sempat dirawat tuh 3 hari di rumah sakit itu, sempat dirawat 3 hari, tapi saya minta pulang. Kenapa? Karena saya udah mulai tuh, ini kan langsung persingkat ya, udah mulai, saya tuh udah mulai seperti ngeliat kelebatan gini, bayangan apa gitu. Mata batin kayak gitu Pak? Iya, mata langsung. Itu makanya saya nggak kuat. Baru 3 hari saya minta pulang. Padahal saya belum sakit, belum ini, orang ini juga masih robek, masih di blaster, belum dilepas jahitannya, gitu kan. Itu minta pulang, kira saya pulang 1 hari, 3 hari itu di rumah sakit. Saya ngeliat tuh,
masih waktu itu masih sekelebatan. Saya nggak kuat, saya minta pulang. Akhirnya maksa, akhirnya pulang juga kan saya. Nah di rumah, apa namanya? Ya saya langsung aja pas itu juga pas Isya. Saya ingat banget pas Isya itu saya lagi tidur begini kan, jadi celentang ini tidur. Nah terus kok saya merasa nggak enak, saya melek. Pas melek, totalnya di langit-langit di plafon tuh ada kuntilanak begini. Persis di itu saya. Wah itu mau saya ngejerit itu yang di atas plafon itu yang gimbal. Rambut tuh gimbal itu, kuntilanak bener-bener begini, persis di atas plafon. Jadi kalau saya begini ya dia tuh berhadapan-hadapan gitu. Iya, itu tapi nempel di plafon dia. Wah saya ngejerit kuat-kuatnya waktu itu. Kuat, ngejerit saya ngumpet, saya masuk ke kolong, mau lihat lagi. Terus saya lari tuh, buka pintu dari kamar ya, buka pintu, lari, plek. Terus saya ada megang begitu sholat kuntilanak lagi yang saya lihat itu kuntilanak. Ya totonya, saya udah ngejerit totonya ibu. Pelan-pelan ini mama, gitu. Baru saya, oh mama, akhirnya udah dikumpulin tuh, didudukin saya di ruang tamu ya. Sama banyak deh, ada ibu saya, ada adik saya yang perempuan, apa segala macam. Terusnya ada supir, waktu itu ada supir bapak kan. Sama supir, ditenangin, gini. Totonya abis itu saya ngeliat lagi jadi lupa saya tuh, di samping apa di depan. Itu sosok, jadi kayak, ya maaf ya ini saya bukannya sedang apa. Jadi bentukannya tuh kayak bagong. Kayak bagong, jadi manusia gendut, buntek. Cuma bedanya kalau bagong kan adanya ini enggak botak gitu. Kayak bagong, wah saya ngejerit gitu. Pokoknya udah akhirnya kayak gitu saya udah hampir gila tuh, sampai depresi sebenarnya, bukan gila ya mungkin ya. Hampir 2 tahunan lah. Gitu. Sampai akhirnya saya juga drop out ya di kuliah saya itu. Karena saya sempat ngambil cuti 6 bulan, ternyata kan saya 2 tahun saya nggak bisa. Terus disiksa oleh rasa ketakutan terus, karena setiap di mana saya itu ngelihat ada, mau siang mau malam tuh ada terus, dimanapun juga itu saya lihat, di luar jalanan di tengah hari bolong saya lihat, di mana. Akhirnya saya sempat 2 tahun tuh saya depresi, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nyempil aja di kamar, bahkan ke kamar mandi aja saya nggak berani, itu ada 2 tahunan. Jadi seperti itu, jadi ya ngeliat seperti itu lah intinya kayak gitu. Berarti bisa dibilang pengalaman Kong ini tuh udah terjadi cukup lama kan ya? Iya, udah Terus, berapa tahun ya? Kalau boleh tahu Kong, saat Kong dalam kondisi kritis lah, mungkin koma lah atau mati suri ini, temen Kong ini tahu nggak keadaan Kong? Tahu juga dia. Kalau yang semua tahu lah, apalagi Paulus sama Rudi, khususnya Paulus ya. Paulus juga kan dibawa juga ke rumah sakit. Kalau Rudi pulang, karena Rudi ternyata nggak kenapa-napa. Paulus ya sama dibawa ke rumah sakit. Karena hancur mukanya kan. Paulus itu hancur, pada bolong-bolong itu. Paulus itu. Nah tadi kan kamu juga sempat bercerita gitu kan, ada putih dan si hitam gitu kan, bayangan. Ini apa? Kayak makhluk jubah ya, putih dan hitam. Nanti kan kamu juga diunjuk kayak siksaan. Itu apa bisa dibilang surga atau neraka kali Kong ya? Apa bukan? Saya bingung ya kalau ngikutin di dalil apa surga atau neraka itu kan adanya di padang mahsyar ya. Iya. Sedangkan saya kan nggak mungkin saya di padang mahsyar, mungkin ya. Ini hanya perkiraan ya. Itu bisa jadi mungkin nerakanya alam kubur, mungkin ya. Karena saya udah masuknya ke alamnya sebenarnya alam barzah, alam barzah ya. Sebenarnya kayaknya begitu ya. Ini hanya pemikiran kita aja lah. Aja gitu. Karena setahu saya kan kalau namanya surga, neraka itu adanya di padang mahsyar. Itu nanti hari kiamat. Iya, nanti betul. Nah, kalau untuk Kong sendiri nih sekarang aktivitasnya apa nih Kong, kalau boleh tahu? Nganggur ya. Jadi paling konten-konten YouTube. Apa tuh kalau boleh tahu Kong? Channelnya Kong? Kalau untuk YouTube ya Kong Wijaya. Kong Wijaya gitu ya. Mungkin barangkali nih para penonton ingatan mistis yang mau bersilaturahmi lah ke Engkong Wijaya, boleh subscribe lah channelnya Engkong, kasih support sama Engkong. Engkong juga sempat cerita juga ya, ada
beberapa hari ke belakang tuh sempat sakit juga Kong ya? Oh iya, jadi saya udah 20 hari, ini sekarang hari ke-20. Saya udah duga keras, saya terinfeksi oleh kucing yang udah mengidap rabies. Dan saya sekarang juga udah merasakan gejalanya, udah 20 hari ini. Jadi kepala puyeng, demam, saya buat nelen sakit, gitu untuk memang saya belum diperiksa secara medis, tapi saya udah konsultasi ke teman yang kerja di rumah sakit. Memang gejala rabies itu seperti itu. Kucingnya juga yang gigit saya memang diduga memang rabies kayak gitu. Udah 20 hari inilah sudah. Kalau kenapa saya belum berobat? Jadi curhat Den. Ya udah ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Kong. Jadi saya udah coba, begitu digigit besoknya saya langsung ke rumah sakit. Tapi ternyata pas mau disuruh periksa darah, saya kasih kartu BPJS saya, ternyata kartu BPJS saya ditolak. Karena udah nonaktif gitu. Akhirnya kan nggak jadi saya dirawat. Akhirnya saya tanya-tanya, biayanya lumayan gitu loh. Karena untuk sekali suntik antara, kalau non BPJS ya, bukan BPJS, non BPJS, antara 250 sampai 850 ribu per sekali suntik. Itu minimal harus 4 kali suntik katanya gitu. Belum nanti biaya konsultasi dokternya, belum lagi kalau memang harus dirawat. Karena saya non BPJS sudah pasti mahal. Akhirnya adalah ikhlas aja sekarang saya lah gitu. Ternyata kalau saya tanya juga sama pihak orang kesehatan yang ngerti, biasanya kalau sudah tertular rabies, kemungkinan besarnya bertahan tuh saya tuh antara 2 minggu sampai dengan 12 minggu. Itu setelah itu ya walau alam ya, kalau menurut vonis, kalau menurut medis ya situlah usia saya. Kalau misalkan 12 minggu berarti 3 bulan. Ya itulah, sampai di situ batas usia saya, umur saya. Sekarang saya aja udah jalan 20 hari. Ini terinfeksi rabies. Dan ini juga buktinya masih ada, belum saya apa-apain sama sekali nih. Ini jadi kutu kucing waktu itu kan memang benar-benar udah cirinya udah sama benar kayak kucing udah kena rabies. Waktu itu saya minumin susu. Saya minumin susu, dia kejang. Ternyata memang benar kalau rabies kayak gitu, dia kejang kena air, dia langsung agresif ngegigit. Tembus ini, ngucur darah. Malam-malam tuh ibu saya juga tahu. Tapi ini belum saya apa-apain nih, saya biarin aja. Karena nanti kalau ini kan bisa diperiksa nih ya. Iya, Kan pasti ya, lah. Nanti kan bisa diperiksa DNA-nya apa, rabies apa bagaimana gitu. Tapi kalau dari gejalanya saya udah ngerasain. Ya, tadi yang saya bilang udah 20 hari ini udah ngerasain gitu. Nah, mungkin buat teman-teman ingatan mistis, buat kalian yang suka dengan cerita Engkong Wijaya, atau kalian ingin berpartisipasi lah, ingin meringankan masalah atau keadaan Kong Wijaya, kalian boleh langsung silaturahmi ke channel Kong Wijaya. Nanti bisa saya sematkan di kolom komentar atau di videonya. Buat kalian, pokoknya pesan-pesannya aja Kong Wijaya buat anak-anak zaman sekarang nih. Mungkin ada beberapa yang mengabaikan lah lebih menikah dunia itu seperti apa sih Kong? Jadi begini, banyak sekali untuk generasi sekarang, yang dulu juga banyak yang tidak meyakini ada kehidupan setelah mati. Satu, kedua, tidak meyakini atau masa bodoh dengan yang namanya dosa dan pahala. Pada kenyataan saya alamin langsung, nanti mungkin akang-akang bisa testimoni, kebetulan ada ibu saya, bisa testimoni sedikit sama ibu saya, bahwa memang ada kehidupan setelah mati, ada pertanggungjawaban kita setelah mati. Gitu. Jadi jangan abaikan itu, ya kan? Memang tidak terlihat kan, namanya juga goib, ya kan? Tapi itu ada, kita pasti diminta pertanggungjawaban. Perbuatan kita selama di dunia seperti apa, kayak engkong waktu itu, karena memang engkong udah terlalu bandel, mungkin ditegur sama Allah seperti itu. Jadi ya itulah, engkong masih alhamdulillah engkong masih dikasih kesempatan lagi, dan engkong itu bukannya mimpi, engkong saksikan langsung. Dan memang engkong memang di rumah sakit itu udah dinyatakan engkong udah nggak ada nyawa, udah nggak bernapas 9 jam. Mana ada sih orang pura-pura 9 jam nggak napas. Iya benar.
Ya kan, semenit aja orang udah pasti nggak kuat, Nggak kuat. ya kan. Ini 9 jam, kayak gitu. Memang ada. Jadi percayalah, Allah tuh maha mengetahui, Allah tuh maha segalanya. Para malaikat Allah tuh ada, yang udah jelas, walaupun tidak terlihat. Ada yang tiap hari ngikutin kita, kan udah jelas. Malaikat rakib, atid. Iya, ada. Malaikat rakib itu mencatat segala amal kebaikan Amal kita. dan buruk. Atid itu mencatat segala amal keburukan kita. Jadi nanti tuh kita diminta pertanggungjawaban. Jadi hati-hati untuk melakukan sesuatu, lebih baik banyakin, kasarnya apa ya, tabungan untuk alam Iya, kubur lah, memperbaiki diri lah. perbaiki diri gitu. Ada, jadi harus percaya. Yang engkau kali ini engkau tekankan, yakin, harus percaya ada kehidupan setelah mati, ada pertanggungjawabannya. Mungkin Kong untuk cerita pengalaman Engkong yang pernah mengalami mati suri ya Kong. Kita akhirin sampai di sini aja. Mungkin teman-teman di luar sana bisa ambil pembelajarannya lah dari Engkong. Terus mungkin buat kalian juga yang bisa dibilang pecinta cerita horor, pengalaman mistis, kalian bisa subscribe Ingatan Mistis dan juga boleh mampir ke channel Engkong. Amin. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan di konten kali ini, mohon diluruskan di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di konten selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Kong ya. Sama-sama.